Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kalian berada. Dalam heningnya malam atau lembutnya pagi, saat jiwa kita mencari makna dan ketenangan, kita diajak untuk menyelami sebuah perjalanan yang penuh cahaya, cahaya yang mengalir dari setiap huruf suci Al-Quran. Video ini bukan sekadar bacaan, melainkan sebuah undangan untuk membuka pintu hati, merasakan getaran ruhani yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Mari kita bersama-sama menapaki perjalanan ini dengan penuh kesadaran, membiarkan setiap lafaz menjadi jembatan yang menghubungkan kita pada sumber cahaya yang abadi. Saya mengajak Anda untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi juga sahabat dalam perjalanan ini. Berbagi pengalaman, bertanya, dan membuka ruang diskusi di kolom komentar agar cahaya ini semakin terang dan menyentuh setiap sudut jiwa kita. Bersiaplah untuk merasakan, menyelami, dan membiarkan energi cahaya dari setiap huruf Al-Quran mengalir lembut ke dalam hidup Anda. Mari mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang rindu akan kedamaian sejati. Bab 1. Asal cahaya dalam wahyu. Tak ada permulaan yang lebih suci dari turunnya cahaya pertama yang menyapa bumi. Iqra, satu kata yang mengubah sejarah umat manusia. Ia bukan sekadar perintah membaca, melainkan panggilan dari langit untuk membangunkan ruh-ruh yang tertidur di dunia yang gelap. Dalam sepi gua Hira, cahaya itu menyusup lewat keheningan dan menyatu dengan jiwa Nabi Muhammad, menjelma menjadi kalam yang bukan dari dunia ini. Huruf demi huruf yang turun sejak malam itu bukanlah susunan alfabet biasa, melainkan partikel cahaya yang membawa nafas Tuhan ke dalam lembaran hidup manusia. Dan sejak saat itu, dunia tidak lagi sama. Setiap huruf yang tercurah dari langit membawa serta getaran suci yang menyentuh bukan hanya telinga, tetapi kalbu yang paling dalam. Bayangkan, satu huruf dalam Al-Quran tidak hanya memiliki bentuk, bunyi, dan makna, tetapi juga memiliki ruh. Sebagaimana tubuh tanpa ruh akan mati, begitu pula lafaz tanpa kesadaran akan kehilangan getarannya. Maka saat kita menyebut satu huruf dari Al-Quran, kita sebenarnya sedang membangkitkan percikan dari lautan cahaya yang tak terbatas. Alif yang lurus adalah panah cahaya menuju ke atas. Lam yang melengkung melambangkan ketundukan hati. Mim yang bulat menyimpan rahasia kesempurnaan dalam keheningan. Ini bukan sekadar estetika, tapi petunjuk bahwa dalam huruf-huruf itulah terkandung rahasia penciptaan, perjalanan, dan pengembalian manusia kepada Rabb-Nya. Mengalirkan energi cahaya dari huruf Al-Quran bukanlah sekadar membaca, tetapi menghadirkan kehadiran. Ketika engkau membaca Bismillah, apakah engkau menyadari bahwa engkau sedang mengundang Tuhan masuk ke dalam waktumu? Setiap hurufnya membawa serta lapisan makna dan kekuatan. Ba yang membungkuk seperti sujud, menyiratkan permulaan yang penuh tawadu. Sin yang mengalun mengajarkan kelenturan hati. Dan mim sebagai akhir yang bulat, mengingatkan bahwa semua akan kembali kepada yang satu. Inilah seni spiritual tertinggi, membaca bukan dengan mata, bukan dengan mulut, tetapi dengan hati yang terbuka dan jiwa yang bergetar. Para ulama dahulu tidak hanya membaca, mereka menyerap. Mereka berlama-lama dalam satu ayat, dalam satu huruf, seperti seseorang yang duduk menatap cahaya, matahari terbit di tepi danau, tak ingin berpaling. Mereka tahu bahwa dalam setiap huruf ada kehadiran Tuhan yang ingin ditemukan. Al-Quran bukan hanya dibaca, ia harus diizinkan mengalir. Ketika kita diam dalam bacaan dan hati kita tenang, saat itulah cahaya mulai masuk. Bukan dari luar tapi dari dalam, seolah ada sesuatu dalam diri kita yang selama ini tertutup, kini terbuka. Maka huruf-huruf itu bukan lagi simbol. Mereka menjadi pelita, mereka menjadi napas yang hidup. Maka ketahuilah, jika dalam hidupmu masih ada gelap, jangan cari cahaya di luar sana. Bukalah mushaf, lalu lafazkan dengan perlahan. Biarkan tiap huruf menyentuhmu, menyusup ke dalam keretakan hatimu yang mungkin telah lama mengering. Tak perlu buru-buru paham, tak perlu terburu ingin selesai, hanya resapi. Karena huruf-huruf itu tahu kemana mereka harus masuk. Dan ketika mereka menemukan jalannya ke dalam hatimu, engkau akan tahu bahwa inilah cahaya yang selama ini engkau cari.
Bukan dari lampu, bukan dari kata-kata manusia, tapi dari kalam Allah sendiri, yang hidup, abadi, dan penuh cinta. Bab 2. Frekuensi ilahiyah dalam setiap lafaz. Setiap kali lisan menyebut satu huruf dari Al-Quran, sejatinya ia sedang memanggil frekuensi yang tidak bisa ditangkap oleh indera biasa. Lafaz-lafaz suci itu mengandung gelombang halus yang tak hanya menggema di udara, tetapi merambat melalui dinding jiwa, menggetarkan bagian dalam diri manusia yang mungkin selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Ketika huruf demi huruf dibaca dengan tartil, pelan dan penuh kesadaran, frekuensi itu membentuk pola energi yang mampu menyentuh kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh ucapan manusia biasa. Inilah keajaiban yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan, seperti angin yang tidak bisa ditangkap namun mampu menyejukkan tubuh. Setiap huruf dalam Al-Quran memiliki karakter dan gelombangnya sendiri. Ada huruf yang memberi ketenangan, ada yang menggetarkan ruh, ada yang membuka cakrawala pemahaman batin. Dalam pembacaan surah Ar-Rahman misalnya, pengulangan Fabi ayyi a'lai rabbikuma tukadziban bukan sekadar pengingat, melainkan denyut frekuensi cinta dan peringatan yang terus-menerus mengalir dalam setiap pengucapan. Di balik iramanya yang teratur, tersembunyi aliran cahaya yang menyapu bersih debu-debu hati. Bukan hanya isi pesannya yang menyentuh, tapi bunyinya sendiri membawa muatan energi spiritual yang halus dan dalam. Bukan tanpa alasan para ahli qiraah menjaga tajwid dan makhraj dengan begitu serius. Karena ketika satu huruf dibaca dengan tidak tepat, vibrasinya tidak mengalir dengan sempurna. Seperti alat musik suci yang jika dimainkan dengan kurang hati-hati, nadanya tak akan menyentuh langit. Tapi ketika dibaca dengan hati yang khusyuk dan adab yang terjaga, maka huruf-huruf itu akan menjadi alunan zikir yang menembus dimensi terdalam dari jiwa manusia. Dan di sanalah energi ilahi mengalir, menenangkan, menyembuhkan, bahkan menata ulang struktur batin seseorang yang telah lama tercerai-berai oleh luka dan kelalaian. Kita sering berpikir bahwa untuk menyembuhkan hati yang rapuh, kita harus mencari pelipur lara dalam kata-kata manusia atau dalam suara musik dunia. Padahal suara paling menyembuhkan adalah suara yang bersumber dari langit, dan itu ada dalam Al-Quran. Ketika engkau membaca satu surah dengan penuh kesadaran, engkau sedang membiarkan frekuensi Allah meresapi dirimu. Engkau sedang membiarkan ayat-ayat itu menjadi terapi yang tidak terlihat oleh mata, tetapi bisa mengubah atmosfer hati yang paling pekat sekalipun. Tidak ada mantra yang lebih agung daripada lafaz Al-Quran. Ia adalah suara Tuhan yang dipinjamkan kepada manusia agar manusia bisa pulang melalui suara itu. Maka jangan pernah remehkan satu huruf pun yang engkau baca dari kitab ini. Meski engkau merasa tak paham artinya, meski engkau merasa suaramu tidak seindah Qari terkenal, yakinlah, setiap lafaz yang keluar dari mulutmu dengan cinta akan mengalirkan frekuensi yang didengar oleh langit. Allah tidak menilai suara, tapi keikhlasan dalam membacanya. Dan dalam setiap getar itulah terkandung percikan nurullah, cahayanya, yang masuk perlahan-lahan ke dalam hidupmu. Mungkin engkau tak langsung sadar, tapi suatu saat ketika hatimu tiba-tiba damai tanpa sebab, ingatlah, itu karena ada satu huruf suci yang pernah engkau lafazkan dengan tulus. Dan ia kini sedang bekerja dalam sunyi, menyembuhkanmu. Bab 3. Ketika huruf menjadi jembatan langit dan bumi. Ada saat ketika huruf bukan lagi hanya tulisan, tapi menjadi jembatan, penghubung antara dimensi yang tampak dan yang tak terlihat. Di antara halaman Al-Quran, kita tidak hanya menemukan kata-kata, tapi tembok yang retak, yang memberi celah agar cahaya bisa masuk ke dunia. Huruf-huruf dalam Al-Quran adalah pijakan menuju langit. Mereka turun dari tempat yang tinggi bukan untuk sekadar dibaca, melainkan untuk membawa kita naik. Setiap lafaz adalah tangga, dan siapapun yang membaca dengan hati yang bersih akan merasa seolah sedang memanjat satu demi satu menuju tempat asal ruhnya yang sesungguhnya, hadirat Tuhan. Ketika seseorang membaca satu ayat dengan sungguh-sungguh, pada hakikatnya ia sedang berjalan menuju pintu yang belum pernah ia buka sebelumnya. Lafaz-lafaz itu akan membuka ruang batin yang selama ini terkunci rapat oleh dunia.
Ia akan melihat bahwa sebenarnya yang ia cari selama ini bukanlah ketenangan dari dunia, tetapi pulang ke arah yang lebih tinggi, ke asal cahaya itu sendiri. Maka membaca Al-Quran bukanlah aktivitas pasif. Ia adalah perjalanan ruh. Setiap huruf yang dibaca dengan kesadaran adalah langkah yang menggeser tirai dunia. Sedikit demi sedikit, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah cahaya dan keheningan yang dalam. Banyak orang merasa jauh dari langit karena merasa terperangkap oleh tubuh, oleh kesibukan, oleh kesalahan masa lalu. Tapi tahukah engkau bahwa huruf-huruf Al-Quran telah disusun sedemikian rupa agar menjadi tali bagi siapapun yang ingin kembali ke arahnya? Tali yang kuat, yang tidak akan putus meskipun engkau dalam kondisi rapuh. Bahkan ketika engkau membaca dengan suara yang lemah, dengan air mata, dengan kegagapan, huruf-huruf itu tetap bekerja. Mereka tidak membutuhkan kesempurnaan dari kita, hanya keterbukaan. Karena jembatan itu akan menyambut siapapun yang mau melangkah, walau dengan lutut gemetar. Para salaf dahulu menjadikan Al-Quran sebagai kendaraan rohani. Mereka tahu bahwa di balik huruf-huruf itu, ada arus yang bisa membawa seseorang melampaui batas dirinya. Maka mereka tidak pernah terburu-buru dalam membaca. Mereka memperlakukan setiap lafaz seperti sebuah gerbang, mereka mengetuknya dengan penuh rasa hormat, dan mereka menunggu sampai pintu itu terbuka. Di dalam pembacaan yang khusyuk, mereka menemukan jalan pulang. Dan kini kita pun masih bisa menempuh jalan yang sama. Kita hanya perlu menanggalkan ego, menyingkirkan gengsi, dan datang sebagai seorang hamba yang rindu. Karena sesungguhnya Al-Quran bukan turun untuk hanya dibaca di waktu tertentu, atau saat sedang ingin saja. Ia diturunkan sebagai teman perjalanan, sebagai peta dan cahaya, dan yang paling indah, sebagai jembatan. Maka dalam setiap huruf dengarlah panggilannya. Dengarlah ia berkata, kembalilah. Dan bila engkau menjawabnya walau hanya dengan lirih, engkau akan dibimbing pelan-pelan lembut sekali, hingga langkahmu tidak lagi berat, dan hatimu tidak lagi gelap. Sebab huruf-huruf itu bukan milik dunia, mereka adalah cahaya yang sedang menuntunmu kembali pulang. Bab 4. Jiwa yang dibasuh oleh cahaya huruf. Tak sedikit jiwa yang merasa lelah bukan karena perjalanan fisik, tapi karena terlalu lama berjalan tanpa arah dalam gelap. Dunia menawarkan banyak pelipur, namun tak satu pun menyentuh kehausan terdalam dalam hati manusia. Yang dibutuhkan bukan hiburan, tapi pembersihan. Dan pembersihan paling dalam tidak bisa dilakukan oleh tangan manusia, tetapi oleh cahaya. Disinilah huruf-huruf Al-Quran menjalankan tugas sucinya. Mereka adalah pancuran cahaya yang mengalir pelan ke dalam celah-celah batin yang kering, menyentuh luka-luka lama, lalu melembutkan tempat yang telah lama membatu. Bukan secara tiba-tiba, melainkan perlahan, lembut, tanpa memaksa, namun pasti. Setiap kali engkau membaca dengan kesadaran, huruf-huruf itu membasuhmu, bukan hanya membasuh pikiran, tapi menyucikan getaran ruh. Di titik ini, engkau akan sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibersihkan oleh air, tidak bisa diangkat oleh obat, tidak bisa dipulihkan oleh waktu. Hanya bisa disembuhkan oleh sentuhan cahaya yang datang dari langit, melalui setiap lafaz yang turun dalam bentuk ayat. Maka engkau tidak membaca hanya untuk tahu, tetapi untuk pulih, untuk kembali utuh. Karena hakikat manusia bukan hanya tubuh, tetapi ruh yang penuh debu. Dan debu itu hanya bisa dihilangkan oleh Al-Quran yang turun sebagai pembersih dan penyejuk. Banyak yang mengira membaca Al-Quran adalah aktivitas luar, padahal sesungguhnya itu adalah aktivitas batin yang paling dalam. Lidah hanya sarana, tapi hakikat bacaan adalah gerakan hati. Ketika hatimu menyebut satu ayat dan ruhmu mengakuinya, maka engkau sedang menyucikan dirimu sendiri dengan izin Tuhan. Maka jangan heran jika setelah membaca, engkau merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih mampu menerima hidup. Itu karena huruf-huruf yang engkau baca telah menjalankan tugasnya, membasuh luka-luka batinmu yang bahkan engkau sendiri sudah lupa asalnya. Dan mereka tak pernah gagal. Mereka tahu persis bagian mana dari jiwamu yang membutuhkan pelukan cahaya. Bacaan yang dibaca dengan cinta akan menjelma menjadi obat. Dan tidak ada obat yang lebih tepat selain yang berasal dari Sang Pencipta penyakit. Maka jika engkau sedang gelisah, takut, merasa hampa, atau terasing, jangan dulu mencari jalan keluar sana.
Duduklah, ambil mushafmu, buka halaman manapun, lalu bacalah perlahan. Biarkan tiap hurufnya menyentuhmu, menetes seperti embun pada tanah yang retak. Jangan paksakan diri untuk memahami seluruhnya, karena kadang yang menyembuhkan bukan makna, tetapi getaran cinta dari Sang Ilahi yang mengalir melalui suara-suara suci yang keluar dari lisanmu sendiri. Di dunia ini, terlalu banyak yang ingin mengajarimu cara sukses, cara sembuh, cara bahagia. Tapi tidak semua benar-benar menyentuh akar dari dirimu. Hanya satu kitab yang ketika dibaca, ia mengenalmu lebih dalam dari dirimu sendiri. Ia mengenali luka yang engkau sembunyikan. Ia tahu kegelisahan yang tak engkau bagi pada siapapun. Dan ia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk membasuhmu. Huruf demi huruf, ayat demi ayat, ia membersihkan, bukan menghukum. Dan itulah mengapa Al-Quran bukan sekadar kitab. Ia adalah pancuran cahaya. Dan setiap hurufnya adalah tetesan kasih yang dikirim langsung dari langit untuk menyentuh dan memulihkan jiwamu. Bab 5. Huruf yang mengetuk pintu ruh. Pernahkah engkau membaca satu ayat dan tiba-tiba merasakan sesuatu bergetar dalam dadamu? Bukan karena maknanya terlalu dalam, bukan karena kisahnya terlalu agung, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang disentuh dengan cara yang tak dapat dijelaskan oleh logika. Itulah momen ketika huruf-huruf Al-Quran mengetuk pintu ruh. Ia datang pelan, tak tergesa, namun penuh kuasa. Tidak ada ketukan yang sia-sia. Setiap huruf tahu kemana ia harus menuju. Ia membawa pesan dan frekuensi, dan ketika ia sampai di tempat yang tepat di dalam dirimu, maka hatimu pun akan merespons dengan tangis, diam, atau getaran lembut yang tak bisa dijelaskan. Ruh manusia sejak awal penciptaannya telah mengenal kalam Tuhan. Sebelum tubuh terbentuk, sebelum nama diberikan, ruh telah bersaksi, Alastu birabbikum, dan ayat-ayat suci yang engkau baca hari ini sejatinya adalah gema dari kesaksian lama itu, yang kini terulang agar ruhmu kembali sadar. Maka tak heran jika membaca Al-Quran bukan hanya mendatangkan ketenangan, tetapi juga semacam kerinduan yang tak bisa ditahan. Itu bukan kerinduan kepada masa lalu, melainkan kerinduan kepada asal-muasalmu. Dan huruf-huruf itu adalah jembatan yang membawamu kembali ke fitrah ruhani yang telah lama terlupakan. Terkadang engkau tak tahu kenapa engkau menangis saat membaca satu ayat. Bahkan engkau tak memahami artinya, tapi ruhmu mengerti. Ruhmu sedang menjawab ketukan. Ia sedang berdialog dalam bahasa yang tak bisa ditulis oleh pena dunia. Inilah mengapa ketika engkau membaca Al-Quran dengan hati terbuka, engkau akan merasa bahwa engkau sedang ditemukan. Ya, bukan hanya engkau yang mencari Al-Quran, tetapi Al-Quran pun mencari hatimu. Dan ketika keduanya bertemu dalam satu momen keikhlasan, maka ketenangan itu akan datang, tanpa harus dipanggil, tanpa harus dipaksa. Ada kalanya satu huruf saja cukup untuk mengubah jalan hidup seseorang. Satu lafaz yang terucap dengan tangis mampu membalik arah hidup yang telah lama tersesat. Karena huruf-huruf Al-Quran membawa daya yang tidak bisa ditahan ketika ia bertemu dengan ruh yang siap menerima. Maka jangan meremehkan momen kecil ketika engkau membaca satu ayat saat malam yang sunyi. Bisa jadi itulah momen yang paling agung dalam hidupmu, ketika pintu ruhmu diketuk oleh cahaya yang tak kasat mata, dan engkau menjawabnya dengan sepenuh hati, walau tanpa suara. Maka jagalah momen itu. Bacalah dengan kesadaran bahwa setiap huruf adalah utusan, setiap lafaz adalah ketukan, dan setiap ayat adalah undangan untuk kembali kepada kedalaman ruhani yang telah lama tertimbun oleh dunia. Bila engkau menjawab undangan itu, walau hanya sekali, engkau akan merasakan bahwa Al-Quran bukanlah sesuatu yang asing. Ia adalah sahabat lama yang tak pernah meninggalkanmu, hanya menunggu waktunya untuk mengetuk kembali. Dan saat engkau membuka pintu itu, seluruh cahaya akan mengalir masuk. Bukan untuk menyilaukanmu, tetapi untuk menunjukkan jalan pulang yang selama ini engkau cari dalam gelap. Bab 6. Lafaz yang menyulam hati yang pecah. Dalam hidup, setiap manusia pernah mengalami retak di dalam jiwanya. Retak karena kehilangan, karena dosa, karena kegagalan, atau karena rasa sepi yang tak tertolong oleh siapapun. Kita belajar menutupinya dengan aktivitas, dengan tawa, bahkan dengan ibadah yang hanya sekadar rutinitas.
Tapi jauh di dalam hati kita tahu, ada bagian yang tetap kosong, tetap rapuh, tetap retak. Dan Al-Quran tidak datang untuk menyalahkan keretakan itu. Ia datang untuk menyulamnya dengan benang-benang cahaya yang berasal dari setiap lafaz suci yang dibacakan dengan keikhlasan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan izin darinya yang maha mengobati. Bayangkan satu lafaz seperti Ar-Rahman. Ucapkan perlahan dengan sadar. Di balik dua suku kata itu, tersembunyi samudera kelembutan yang tak pernah meninggalkan makhluknya. Bahkan dalam kerapuhanmu, dalam dosa yang tak terucap, lafaz itu tetap memanggil. Ia menyulam bukan dengan penghakiman, tapi dengan kasih yang tak bersyarat. Seperti jarum halus yang mengaitkan kembali benang-benang jiwa yang tercerai-berai. Ketika huruf-huruf Al-Quran menyentuh luka, mereka tak menyakitkan. Justru di sanalah engkau merasa diizinkan untuk hancur, agar bisa disatukan kembali oleh tangan-tangan cahaya dari langit. Tak ada hati yang terlalu rusak untuk disembuhkan oleh Al-Quran. Bahkan yang paling hitam pun, jika disentuh oleh satu ayat yang tulus dibaca, bisa mulai bersinar lagi. Tapi prosesnya bukan instan. Ia seperti sulaman halus yang harus dilakukan dengan sabar, benang demi benang, lafaz demi lafaz. Dan yang paling indah, kita tak perlu tahu bagaimana caranya bekerja. Cukup hadir, cukup membaca. Cukup duduk dalam diam, lalu izinkan lafaz-lafaz itu bekerja seperti cahaya matahari yang menyinari luka yang tersembunyi dan menghangatkannya perlahan sampai hati itu merasa cukup kuat untuk percaya kembali kepada harapan. Kadang yang membuat hati semakin hancur bukan peristiwa, tapi ketidakmampuan kita untuk memaknainya. Maka Al-Quran tidak hanya datang sebagai pengobat, tapi juga sebagai penafsir. Ia memberi cara pandang yang baru, bahwa luka bukan akhir, bahwa tangis bukan kelemahan, dan bahwa setiap keretakan adalah kesempatan untuk dijahit kembali oleh Tuhan. Dan tiap kali engkau membaca satu ayat, sesungguhnya engkau sedang menyerahkan sepotong hatimu yang rusak, lalu membiarkan huruf-huruf suci itu menjahitnya kembali. Bukan hanya sembuh, tapi menjadi bentuk baru yang lebih kuat, lebih lapang, lebih dalam, dan lebih bercahaya. Maka jangan berhenti membaca, meski hanya satu ayat. Karena siapa tahu, satu ayat yang engkau ucapkan hari ini adalah benang terakhir yang menyambung kembali hatimu. Jangan malu membaca sambil menangis. Jangan tahan suaramu yang gemetar, karena suara itulah yang paling jujur. Dan karena Al-Quran tidak butuh suara yang sempurna, ia hanya butuh hati yang berserah. Dan dalam tiap lafaz yang keluar dengan ketulusan itu, Allah menurunkan pertolongannya yang paling lembut, yang tak terdengar oleh telinga, namun dirasakan oleh seluruh jiwa. Sebuah perasaan bahwa engkau tidak sendiri, tidak hancur sia-sia, dan tidak akan dibiarkan tanpa disembuhkan olehnya. Bab 7. Keheningan yang dihuni oleh huruf. Dalam keheningan yang paling dalam, di antara detik-detik yang terasa sepi, ada saat di mana huruf-huruf Al-Quran hadir tanpa perlu dipanggil. Bukan dalam bentuk suara keras, tapi sebagai getaran halus yang terasa dalam dada. Keheningan seperti ini bukan kekosongan, tetapi ruang suci tempat cahaya Allah bersemayam. Ketika dunia terlalu ramai dan segala upaya tak lagi menjawab pertanyaan batin, maka huruf-huruf Al-Quran datang menghuni diam. Ia tidak memaksa masuk, tapi mengetuk perlahan. Ia tidak ramai, tapi sangat hidup. Dan yang merasakan kehadirannya bukan telinga, melainkan hati yang bersedia hening. Ada rahasia besar yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mampu duduk dalam diam dan membaca ayat perlahan, seolah-olah dunia berhenti bergerak. Dalam sunyi seperti itu, huruf-huruf yang biasa kita kenal menjadi berbeda. Mereka tidak hanya terbaca tetapi terasa. Mereka seperti bisikan yang dikirimkan langsung dari langit, membelah gelapnya pikiran, menembus kerasnya dada, lalu mendarat di kedalaman yang selama ini tak tersentuh. Maka membaca Al-Quran bukan hanya soal waktu, tapi soal kesiapan untuk hening. Karena dalam hening itu, cahaya bekerja. Dalam hening itu, huruf-huruf Al-Quran tidak sekadar dibaca, tapi didengar oleh ruh. Keheningan adalah tempat di mana ego melebur dan hanya yang hakiki yang tersisa. Dan Al-Quran adalah suara paling hakiki yang pernah terdengar oleh makhluk. Ketika engkau membaca dengan lambat dan memberi ruang pada tiap jeda, engkau sedang mengizinkan dirimu memasuki wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh percakapan biasa.
Engkau tidak hanya berinteraksi dengan kata, tapi dengan cahaya, dengan frekuensi yang berasal dari alam atas. Dan huruf-huruf itu tidak membentak, tidak menuntut, tetapi memeluk. Mereka hadir seperti cahaya fajar yang tidak pernah gagal datang, hanya perlu engkau izinkan masuk dari jendela hatimu yang terbuka. Terkadang, dalam keheningan, satu huruf saja cukup untuk membuat seseorang menangis. Bukan karena ia paham artinya, tapi karena ia merasakan bahwa dalam huruf itu ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengenalnya, sesuatu yang merindukannya. Maka diam dalam bacaan bukanlah kelambatan, tapi adab. Adab kepada kalam Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan buku-buku lain. Dan siapapun yang mampu membawa dirinya masuk ke dalam keheningan semacam ini, akan tahu bahwa setiap huruf adalah kehidupan. Setiap titik, setiap baris, setiap tarikan nafas dalam membaca, semuanya mengandung rahmat yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Keheningan yang ditemani oleh Al-Quran bukan keheningan biasa. Ia adalah perjumpaan, pertemuan antara hamba dan Rabb-Nya tanpa perantara. Maka di sanalah huruf-huruf itu menjadi saksi. Mereka bukan sekadar bunyi, melainkan cahaya yang menari dalam sunyi. Dan barang siapa yang mengizinkan dirinya duduk dalam keheningan yang bersahaja, lalu mulai membaca perlahan, maka ia akan tahu bahwa ia tidak sedang sendiri. Ada kekuatan besar yang sedang mendekapnya. Ada cahaya yang sedang menenun kembali jiwanya yang koyak. Dan semuanya dimulai dari satu huruf yang dibaca dalam hening, tapi diterima oleh langit dengan cinta yang tak terhingga. Bab 8. Setiap huruf adalah doa yang tak tertulis. Kadang dalam kelelahan hidup, seseorang merasa tak lagi punya kata-kata untuk berdoa. Bibir keluh, pikiran buntu, hati lelah. Dalam keadaan seperti itu, banyak yang memilih diam dan menyimpan semua sesaknya di dalam dada. Namun Al-Quran hadir bukan hanya sebagai bacaan petunjuk, tapi juga sebagai tempat menyandarkan jiwa yang tak mampu bersuara. Setiap huruf yang dibaca dalam keikhlasan adalah doa. Meskipun engkau tidak mengucapkan permintaan apapun, setiap ayat yang engkau lafazkan sebenarnya sedang menyampaikan hajatmu kepada Tuhan dalam bahasa yang lebih halus dari bahasa lidah. Bahasa ruh. Huruf-huruf Al-Quran adalah bentuk tertinggi dari permohonan. Ketika engkau membaca, Ya Allah, itu adalah seruan. Tapi ketika engkau membaca Qul huwallahu ahad dalam ketulusan, itu adalah pernyataan iman yang menggetarkan langit, dan dalam getar itu ada doa yang menyatu. Sebuah pengakuan cinta, harap, dan ketundukan. Maka jangan takut jika engkau tak pandai merangkai doa. Cukup baca satu ayat dengan hati yang terbuka. Karena ayat itu membawa jutaan makna, dan Tuhan tahu mana yang sedang engkau butuhkan, meski engkau sendiri tak mampu mengungkapkannya. Di antara lafaz-lafaz suci itu, tersembunyi permintaan yang belum kau ucap, kesedihan yang belum kau bagi, luka yang belum kau beri nama. Dan saat engkau membaca, ayat-ayat itu menyerap semua isi hatimu yang tak mampu kau uraikan sendiri. Mereka mengantarkannya ke langit satu demi satu dalam bentuk yang paling murni. Maka tak jarang, seseorang merasa plong setelah membaca Al-Quran, meski ia tidak tahu kenapa. Ia merasa lebih ringan, lebih damai, karena tanpa ia sadari, semua bebannya telah dibawa pergi oleh lafaz-lafaz yang ia bacakan dengan suara lembut, dan dijawab oleh Tuhan dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Setiap huruf yang dibaca dengan cinta menjadi doa yang paling tulus. Ia bukan permintaan yang penuh syarat, melainkan pengakuan bahwa kita ini lemah dan tak punya daya. Dan Tuhan menyukai hamba yang datang dalam kelembutan semacam itu. Maka jangan menunggu tenang untuk membaca Al-Quran. Bacalah justru ketika hatimu sedang penuh, sedang kacau, sedang kalut. Karena justru di saat seperti itulah, huruf-huruf itu akan mengalir lebih deras. Bukan hanya dari mulutmu, tapi dari jiwamu yang sedang ingin pulang. Mereka akan naik ke langit dalam wujud cahaya. Dan di sana, mereka akan mengetuk pintu rahmat yang tak pernah tertutup bagi mereka yang kembali dengan kejujuran. Al-Quran bukan sekadar petunjuk jalan, ia adalah teman bagi hati yang tak bisa bicara. Ia adalah suara bagi jiwa yang kehilangan kata. Ia adalah air bagi batin yang kehausan. Maka ketika engkau membaca satu huruf saja dengan hati yang ikhlas, sesungguhnya engkau sedang memanjatkan doa yang lebih dalam dari semua kata-kata yang bisa disusun oleh lisan.
Dan Tuhan Maha mengetahui isyarat-isyarat hati. Ia Maha mendengar bahkan sebelum engkau bicara. Maka biarkan Al-Quran berbicara untukmu. Biarkan setiap huruf menjadi jembatan antara lelahmu dan rahmatnya. Dan lihatlah bagaimana hidupmu mulai diterangi oleh doa-doa yang tak pernah kau ucapkan, tapi telah sampai kepadanya lewat cahaya huruf suci. Bab 9. Cahaya yang meresap melalui lisan yang tulus. Tak semua bacaan membawa cahaya. Tidak semua suara mampu mengetuk langit. Karena yang menjadi jembatan antara huruf dan nur ilahi bukanlah seberapa fasih kita melafalkannya, tapi seberapa tulus niat kita saat mengucapkannya. Al-Quran tidak hanya mengenali makhraj, dia juga mengenali hati. Dan ketika hati seorang hamba hadir sepenuhnya dalam bacaan, meski dengan suara yang pelan, terbata, atau bahkan tak lancar, huruf-huruf itu berubah menjadi pancaran cahaya yang melintasi lapisan langit demi langit. Ia bukan hanya terdengar oleh malaikat, tapi disambut sebagai nyala cinta dari bumi yang sedang rindu akan langitnya. Dalam setiap lafaz yang diucapkan dengan niat yang lurus, ada partikel-partikel cahaya yang keluar dari lisan, menyebar bukan hanya ke sekeliling, tetapi juga masuk kembali ke dalam diri si pembaca. Ia menyinari dari dua arah, keluar sebagai penerang sekitar dan ke dalam sebagai pembersih jiwa. Inilah sebab mengapa para pecinta Quran selalu terlihat teduh, meski hidup mereka tidak selalu mudah. Karena dalam tiap bacaan, mereka mengisi diri mereka sendiri dengan aliran cahaya yang tidak bisa dilihat, tapi sangat bisa dirasakan. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang menenangkan. Bacaan Al-Quran yang mengandung nur bukanlah bacaan yang keras, apalagi tergesa-gesa. Ia muncul dari bacaan yang mengalir, yang jujur, dan yang terasa datang dari dalam. Maka tidak perlu menunggu sempurna untuk mulai membaca. Tidak perlu menunggu hafal atau mahir. Mulailah dengan ketulusan. Karena lisan yang membawa ketulusan akan menjadi saluran bagi huruf-huruf suci untuk hidup. Dan ketika huruf itu hidup, maka ia akan bicara pada jiwamu. Ia akan mengingatkan, menasihati, menenangkan, tanpa suara tetapi sangat menggetarkan. Seperti pelukan cahaya yang tak terlihat, namun menghapus kesendirian yang tak pernah terucap. Bacaan yang tulus adalah bentuk doa yang tak dibuat-buat. Ia tidak berusaha terdengar baik, tidak berusaha terlihat benar. Ia hanya mengalir sebagaimana air yang kembali ke laut. Dan saat itu terjadi, huruf-huruf yang keluar dari lisan menjadi lebih dari sekadar bunyi. Mereka menjadi zikir, menjadi permohonan, menjadi ikatan kembali antara hamba dan Tuhannya. Bahkan tanpa satu kata pun dipahami, Tuhan tetap tahu apa yang sedang engkau sampaikan. Karena yang penting bukan pemahaman lahiriah, tapi kehadiran ruh. Maka jangan tunggu segala syarat untuk sempurna. Bacalah sekarang dengan suara yang engkau punya, dengan hati yang engkau bawa. Karena itulah yang paling berharga di hadapannya. Pada akhirnya, bukan lantunan merdu yang menembus langit, melainkan lantunan yang jujur. Maka engkau dengan segala kelemahanmu, dengan segala keterbatasanmu, tetap bisa menjadi penerima dan penyambung cahaya selama engkau hadir dengan hati. Al-Quran tidak menuntut keindahan suara, hanya ketulusan jiwa. Dan ketika lisanmu menjadi wadah bagi huruf-huruf Tuhan, maka engkau telah menjalankan peranmu yang paling mulia, menjadi manusia yang membawa cahaya di bumi. Maka bacalah, sepelan apapun, sesingkat apapun, karena setiap huruf yang keluar dari lisan yang tulus adalah obor kecil yang akan menerangi jalan hidupmu, langkah demi langkah, hingga kau sampai padanya. Sebab 10, kembali menjadi cahaya. Pada akhirnya kita semua akan kembali. Bukan hanya kembali kepada tanah, tapi kembali kepada sumber cahaya yang dahulu meniupkan ruh ke dalam jasad kita. Dan dalam perjalanan panjang itu, kita akan membutuhkan pelita, cahaya yang tak padam, meski dunia redup, meski nafas menipis, meski tubuh melemah. Dan cahaya itu telah lama dititipkan kepada kita, dalam bentuk yang sangat lembut, sangat sederhana, huruf-huruf Al-Quran. Setiap kali kita membaca satu huruf, sejatinya kita sedang menyalakan lentera kecil yang kelak akan menerangi jalan pulang kita. Lentera itu tidak pernah mati selama kita terus menghidupkannya dengan cinta, dengan bacaan, dengan penghayatan.
Banyak orang mencari cahaya dari luar, dari keberhasilan, dari pujian, dari pencapaian. Tapi semua itu hanyalah kilau sesaat, bukan cahaya sejati. Cahaya yang sesungguhnya adalah yang tumbuh dari dalam, dari hati yang disentuh oleh wahyu. Dan Al-Quran dengan segala kesederhanaan tampaknya adalah pancaran paling murni dari cahaya Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada satu pun yang membacanya dengan sungguh-sungguh kecuali hatinya akan berubah. Tidak ada satu pun yang membacanya dengan kejujuran kecuali jiwanya akan disinari. Maka kembali kepada Al-Quran bukan hanya kembali kepada teks, tetapi kembali kepada diri sendiri yang sejati. Diri yang dahulu diciptakan dengan fitrah dan nur. Bayangkan jika setiap hari kita menyentuh 1 atau 2 huruf saja dengan hati yang terjaga. Seiring waktu kita sedang menyusun jembatan cahaya antara bumi dan langit. Kita sedang menganyam karpet terang untuk langkah-langkah hidup yang tak selalu pasti. Dan saat kita membaca, bukan hanya kita yang mendengar. Alam pun ikut menyimak. Malaikat pun ikut mencatat. Bahkan bagian-bagian dalam diri kita yang selama ini diam, seperti jiwa, ruh, dan batin. Semuanya bergetar menyambut suara huruf suci itu. Karena mereka mengenali asalnya. Mereka tahu dari mana huruf itu berasal. Dari sisi Tuhan yang penuh rahmat, dari Lauhul Mahfuz yang tak ternoda. Setiap huruf yang kita baca bukan hanya menambah pahala, tapi juga menebalkan lapisan cahaya di dalam diri kita. Dan ketika saatnya tiba, ketika hidup ini mencapai ujungnya, bukan harta, bukan nama, bukan jabatan yang akan menemani, tapi cahaya itulah yang akan mendekap kita. Ia yang akan menerangi liang sempit. Ia yang akan menjadi saksi bahwa kita pernah membaca kalam Tuhan, walau dengan suara pelan, walau tak selalu fasih. Dan karena cahaya itu, jalan kita akan dibukakan. Wajah kita akan bersinar. Jiwa kita akan diterima dengan lembut oleh Dia yang menurunkan huruf-huruf suci itu kepada kita. Maka mari kita jaga cahaya ini. Mari kita rawat huruf demi huruf, ayat demi ayat, bukan hanya dalam hafalan, tetapi dalam kehidupan. Karena sesungguhnya hidup yang paling terang adalah hidup yang ditemani oleh Al-Quran. Dan kematian yang paling lembut adalah kematian yang disambut oleh huruf-huruf yang telah kita cintai. Hingga kelak, saat kita berdiri di hadapannya, huruf-huruf itu akan berkata, "Ini hamba-Mu yang pernah membacaku, yang pernah menangis bersamaku, yang pernah jatuh cinta kepadamu melalui diriku." Dan pada saat itu, tidak ada yang lebih indah selain menjadi cahaya yang pernah bersinar di dunia, dan kini kembali menyatu dengan cahaya yang maha abadi. Terima kasih telah menemani perjalanan kita menelisik cahaya yang mengalir dari setiap huruf Al-Quran. Semoga setiap kata yang kita baca dan renungkan hari ini menjadi lentera kecil yang menerangi jalan hidup kita, membawa kedamaian dan kekuatan dalam setiap langkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar selalu dekat dengan cahayanya, memberi kita hati yang penuh kesabaran, jiwa yang lapang, dan nur yang tak pernah padam. Semoga energi suci dari kalamnya menyentuh setiap sudut jiwa kita, membersihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu rindu kepada firman-Mu, yang senantiasa mengalirkan cahaya kasih-Mu dalam setiap detak kehidupan kami. Bukakanlah pintu hati kami untuk terus menerima dan mengamalkan cahaya-Mu, agar kami bisa menjadi pembawa cahaya bagi sesama. Kami memohon perlindungan dan rahmat-Mu, agar setiap huruf yang kami baca menjadi penyembuh dan penuntun. Dan semoga Engkau mengumpulkan kami di bawah naungan cahaya-Mu yang abadi di hari kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.